Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, yang pertama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT bahwasanya pada siang hari ini kita bisa berkumpul walaupun melalui Zoom meeting, tetapi tidak mengurangi rasa tali silaturahmi kita. Mudah-mudahan dengan kita berdiskusi di siang hari ini nanti banyak manfaat bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, untuk kesempatan ini saya akan menyampaikan BUMDes pasca keluarnya PP 11 tahun 2021. Ini sangat penting perlu kita sampaikan karena menyangkut banyak hal, terjadi perubahan sehingga perlu kita sikapi dan perlu kita diskusikan untuk kemajuan BUMDes kita semua. Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan setelah keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja, di sana mengamanatkan bahwa BUMDes itu sudah diakui sebagai badan hukum, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes dan BUMDesma, dan juga ditindaklanjuti dikeluarkannya Permendes nomor 3 tahun 2021 tentang pendaftaran dan pemeringkatan juga pembinaan badan usaha milik desa. Maka sangat perlu kita pahami bersama, agar dalam kita menjalankan BUMDes itu nanti bisa berjalan dengan baik. Nah, maaf. Ya. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu. Dengan keluarnya PP 11 ini, yang pertama bahwa BUMDes itu sudah diakui sebagai badan hukum yang dulunya itu masih menjadi perdebatan sengit bagi semua kalangan karena belum diakuinya sebagai badan hukum. Nah, setelah diakuinya badan hukum, maka BUMDes itu sudah setara dengan perusahaan terbatas atau PT. Ini sudah sama, sehingga tidak perlu lagi kita mencari-cari lagi akta notaris sebagai pengganti untuk pendirian BUMDes. Ini sudah tidak perlu karena kita sudah sama dengan PT. Yang kedua, setelah diakui sebagai badan hukum, maka yang perlu kita lakukan adalah kita berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk segera mendaftarkan BUMDes kita agar diakui sebagai badan hukum. Nah, saya sampaikan ini berkoordinasi. Kenapa? Karena kedua-duanya, baik itu pelaksana operasional maupun pemerintah desa, ini berjalan bersama agar segera bisa mendaftarkan dan memproses hal-hal yang harus diupload di saat pendaftaran itu. Nah, kalau sampai saat ini sesuai data yang kami dapat informasi, ini yang mendaftarkan kan baru 15.845 BUMDes. Ini yang sudah mendaftarkan. Yang sudah terverifikasi baru 11.558. Sedangkan untuk BUMDesma baru 895, yang terverifikasi baru 146. Nah, karena masih rendahnya ini, kami selaku Perserikatan BUMDes menghimbau, mengajak kepada seluruh BUMDes di Indonesia, mari untuk mensegerakan mendaftarkan diri badan hukum BUMDes ini agar BUMDes kita segera diakui sebagai badan hukum. Caranya bagaimana? Ini kita selaku pengurus BUMDes yang proaktif terhadap pemerintah desa. Setelah nanti kita membantu untuk mendaftarkan, ini proaktif juga untuk mendorong agar segera dimusdeskan
dan file-file yang sekiranya nanti akan diupload ini bisa segera diperoleh dan diupload untuk bisa didaftarkan. Nah, selanjutnya setelah kita mendaftarkan BUMDes agar diakui sebagai badan hukum, kita juga menegaskan bahwa BUMDes itu sesuai dengan PP 11 ini untuk bekerja di bidang pelayanan umum dan juga di bidang ekonomi. Yang pertama diharapkan BUMDes itu nanti membuka pelayanan umum, baik itu pelayanan di bidang jasa maupun di bidang mempermudah pembayaran keuangan, penarikan uang, penyetoran uang ke bank dan sebagainya, itu memperkecil biaya masyarakat dalam transportasi karena tidak harus ke kota untuk pembayaran dan sebagainya. Ini pelayanan-pelayanan umum yang bisa dilayani oleh BUMDes ini bisa dilaksanakan, tetapi juga kita untuk menjalankan usaha ekonomi yang mengembangkan, memaksimalkan pengembangan potensi yang ada di desa. Jadi potensi apa yang ada di desa itu diutamakan untuk dikelola oleh BUMDes. Nah, selanjutnya dalam mencapai tujuan BUMDes, ya, kita bisa juga mendirikan usaha, ya, juga bisa mendirikan unit usaha. Kalau usaha itu yang merupakan usaha langsung yang dilaksanakan oleh BUMDes itu, baik itu usaha jasa maupun usaha jasa ekonomi, tetapi untuk unit usaha itu yang dimaksud dalam PP 11 itu biasanya dalam bentuk PT. Maka disebut di situ unit usaha. Selanjutnya Bapak Ibu, dengan keluarnya PP 11 ini ada perubahan organisasi yang sangat mencolok dan berbeda, yang harapannya dengan perbedaan ini nanti akan mendorong BUMDes itu menjadi lebih profesional. Yang pertama, bahwa dalam PP 11 ini menempatkan Musdes itu menjadi hal yang tertinggi dalam memutuskan hal-hal yang bersifat dengan BUMDes, berkaitan dengan BUMDes. Ini diputuskan oleh Musdes. Yang kedua, penasihat dalam hal ini ofisio kepala desa atau lurah ini bisa membentuk tim penasihat. Kalau dulu itu penasihat itu hanya satu kepala desa, otomatis kepala desa, tetapi untuk sekarang agar lebih profesional ini bisa membentuk tim penasihat karena mengambil dari ahli di desa itu untuk menjadi penasihat BUMDes. Perbedaan yang ketiga, pelaksana operasional. Kalau dalam peraturan yang dulu itu pelaksana operasional itu terdiri dari direktur, sekretaris, bendahara, juga kepala-kepala unit usaha. Tetapi dalam PP 11 ini pelaksana operasional hanya satu, yakni direktur saja. Nah, sedangkan untuk yang sekretaris, bendahara, kepala unit, dan juga pegawai-pegawai lain itu merupakan pegawai BUMDes. Dengan itu maka beban direktur ini akan menjadi lebih besar, tetapi bisa menentukan kebaikan langkah untuk menuju sesuai dengan rencana yang dibuat oleh BUMDes itu, sehingga direktur bisa leluasa untuk bergerak untuk memajukan BUMDes dan harapannya BUMDes nanti akan lebih profesional. Yang berikutnya untuk pengawas. Pengawas itu diambilkan dari orang-orang yang kapabilitasnya itu bagus, kualitas dalam kepengawasan itu mampu di dalam desa itu untuk dimasukkan menjadi pengawas. Bisa itu satu orang atau lebih.
Nah, namun di situ diharapkan nanti tidak diambilkan dari lembaga desa agar nanti kepengawasannya itu bisa menjadi lebih profesional. Terlebih jangan sampai pengawas itu diambilkan dari BPD, karena BPD pada kelembagaan ini, organisasi ini sudah ditempatkan pada tempat yang tinggi, itu yang di atas sendiri, sehingga kalau nanti pengawasnya diambil dari BPD seperti yang kita lihat yang dulu banyak menempatkan pengawas itu dari BPD, maka itu akan terjadi kepengawasan yang kurang maksimal. Nah, selanjutnya setelah organisasi itu nanti sudah bisa ditata sedemikian rupa melalui Musdes, maka direktur itu sebagai pelaksana operasional baru mengangkat pegawai-pegawai sesuai dengan kriteria direktur dan timnya ini agar mendapatkan pegawai-pegawai yang profesional dalam mengelola usaha di BUMDes. Ini sangat-sangat berbeda sekali dengan yang dulu. Nah, kalau yang dulu itu kan SK pengurus, itu ada direktur, ada sekretaris, ada bendahara, kepala unit, itu satu SK, sehingga direktur tidak bisa untuk berbuat apa-apa jika terjadi kepengurusan itu tidak berjalan dengan semestinya. Tetapi kalau ini direktur memang diberikan kekuasaan yang lebih ini agar bisa memaksimalkan kerjanya. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, ada beberapa hal juga perbedaan, ada kepastian lebih longgar. Yang pertama adalah bahwa seluruh atau sebagian besar modal ini dimiliki oleh desa. Ini pada dasar permodalan ini sudah ada penekanan, ya, bahwa seluruh atau sebagian besar modal dimiliki oleh desa. Sehingga kalau saya dengar ada BUMDes yang berjalan itu tanpa penyertaan modal dari desa, ini perlu dibuat tanda tanya. Ini BUMDes atau usaha perorangan atau usaha milik masyarakat. Karena namanya badan usaha milik desa, ini seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa. Ini sudah ada penegasan dalam PP 11. Nah, yang kedua, model BUMDes itu bisa dari penyertaan modal. Yang kedua, penyertaan modal dari masyarakat. Yang ketiga, penguatan modal dari laba yang ditahan. Maksudnya kalau penyertaan modal dari desa itu yang dalam bentuk cash, uang yang ditransfer ke rekening BUMDes. Yang kedua, modal dari masyarakat sedapat mungkin tidak melebihi 40%, ya. Terus modal yang ditahan itu jika tahun kemarin itu mendapatkan keuntungan dan sebagian ada prosentase yang digunakan untuk penguatan modal, itu menjadi modal BUMDes. Selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, ya, ada penegasan yang sangat kuat sebagai jawaban pertanyaan dari banyak BUMDes yang dulu sampai bertahun-tahun, ada yang sampai 2-3 tahun belum mendapatkan penyertaan modal. Tapi dalam PP 11 ini ada penekanan bahwa penyertaan modal itu diberikan selambatnya 3 bulan setelah dimusdeskan. Dan caranya sudah diperjelas, yakni dengan cara ditransfer ke rekening BUMDes. Ini sudah tegas. Nah, berarti nanti setelah desa itu memusdeskan BUMDes menyesuaikan dengan PP 11, bagi desa yang kemarin itu belum menyertakan modal, maka ini ada kewajiban selambatnya 3 bulan. Ini agar mendapatkan kepastian hukum dalam hal permodalan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang saya hormati, kita sebagai pelaksana operasional dan yang mengelola langsung BUMDes, dalam PP 11 ini ada kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan
Yang ini tujuannya untuk lebih memprofesionalkan kita dalam mengelola BUMDes. Yang pertama, kita diwajibkan untuk membuat program kerja, baik itu program kerja jangka menengah, ya, jangka panjang, juga program kerja awal tahun, ada juga rencana pendapatan dan biaya di awal tahun. Ini sangat penting untuk dibuat. Kenapa? Karena temuan yang dulu ini banyak BUMDes yang tanpa membuat program kerja. Banyak BUMDes yang di awal tahun ini program kerja belum ada. Mungkin juga masih ada sampai pertengahan tahun ini yang BUMDes belum memiliki program kerja. Malah justru ada juga BUMDes yang sampai menjalankan akhir tahun tanpa ada rencana pendapatan dan biaya, sehingga prediksi pendapatan keuntungan pada tahun itu ini tidak ada sama sekali. Ini sangat disayangkan, dan pada PP 11 ini ada penekanan. Bahkan saking dianggap pentingnya, ini dalam pendaftaran Badan Hukum BUMDes ini untuk program kerja itu mutlak harus disampaikan filenya. Ya, dokumennya harus disampaikan, sehingga kita mutlak harus memiliki program kerja. Yang harapannya apa? Ini pada tahun 2022 ini nanti seluruh BUMDes ini yang sudah diakui Badan Hukum ini perencanaannya sudah bagus. Nah, juga yang keempat, diwajibkan ada perencanaan usaha atau business plan dalam memulai usaha. Kenapa? Karena sesuai temuan masih banyak BUMDes ini yang menjalankan usahanya tanpa business plan, sehingga akan seperti berjalan tanpa arah. Ini akan sangat memberikan kerugian bagi BUMDes apabila terjadi seperti ini. Nah, semua itu nanti dijalankan, ya, kalau sudah disahkan dalam Musdes, sehingga semua perencanaan itu bukan kita selaku direktur maupun selaku pelaksana operasional itu sesuka hatinya merencanakan, tetapi apa yang kita rencanakan itu baik itu program jangka menengah, awal tahun, rencana pendapatan biaya, business plan itu harus disahkan dalam Musdes. Sehingga kalau sudah menjadi kesepakatan musyawarah desa, ini menjadi dokumen penting yang harus dijalankan dengan baik oleh pelaksana operasional dan pegawai BUMDes. Nah, itu Bapak Ibu yang perlu kita sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan itu menjadi pemicu diskusi yang harapannya nanti akan memberikan pemahaman baik bagi kita semua selaku pengurus BUMDes di seluruh desa di Indonesia, yang harapannya nanti akan memberikan kita menjalankan menjadi lebih profesional. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.